Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Talita dan rekan saya. Dan saya Najwa Hanifah. Kali ini kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang sering kita pakai sehari-hari, tapi kadang suka disepelekan, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Betul banget Talita. Mungkin banyak dari kita yang gak sadar kalau cara kita nulis atau ngomong kadang masih ada yang keliru. Terutama soal ejaan, kayak huruf kapital, tanda baca, dan lain-lain. Benar kan? Yap, contohnya kita sering banget lupa kalau nama orang, nama tempat, atau nama lembaga itu harus menggunakan huruf kapital di awalnya. Setuju. Terus ada juga yang suka salah nulis kata serapan dari bahasa Inggris. Wah, bener tuh. Kecil sih kesalahan kayak gitu, tapi kalau kita mau nulis yang sesuai aturan, ya harus diperhatikan. Terus soal tanda baca juga sering banget keliru. Misalnya tanda koma, banyak yang suka asal pasang tanpa aturan. Betul. Padahal tanda koma itu penting banget buat bikin kalimat lebih jelas. Bahaya banget kalau salah pasang koma. Ya, jangan sampai salah makna. Jadi buat kalian yang lagi nulis atau bikin teks, pastikan selalu cek ejaan yang benar ya, biar pesannya jelas dan gak ada yang salah paham. Setuju Talita. Intinya, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu gak cuma dipakai di sekolah aja, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Mulai dari pesan singkat sampai karya tulis. Penting banget untuk memperhatikan ejaannya. Nah, itu dia sedikit tips soal ejaan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Sebagai contohnya, mari kita saksikan sebuah video yang mengandung pesan mengenai kalimat ejaan yang tepat dan benar. Mari kita saksikan. Dayat akan melaksanakan penderitaan. Erika, tulis. Dayat, Almas telah saya culik. Kalau kamu ingin dia kembali, kasih uang tebus. Bos, maaf, menculik. Menculik kali yang benar. Betul bos, nanti kalau dia baca bisa jadi ejekan. Apa? Diam, tulis saja suratku. Baik, bos. Apaan nih? Bos, surat dari Marcelo katanya penting. Apa yang dia mau? Pasti permintaan aneh lagi. Menculik. Marcelo lagi-lagi salah eja. Apa-apaan ini? Kayaknya dia belum tutor, bos. Aku balas surat ini. Tapi dengan ejaan yang salah juga. Dayat, akhirnya kau datang juga. Sudah siap bertarung. Kau pikir aku kan takut dengan ancamanmu? Diam kamu. Diam. Baiklah Marcelo, kita selesaikan dengan cara lama. Tembak menembak. Sempurna. Erika, Chelsea, jaga jarak.
Damai, damai, damai. Oke, setuju. Udah damai. Duluan ya. Lu tau gak sih, semenjak kita berdamai waktu itu, gue udah mulai belajar teori udah. Gue tahu banget, pasti lu belum di situ ya kan. Oh iya? Lu mau pamer? Gua rasa ejaan itu bukan cuma dari doang, Dai. Lu ngerti sejarahnya nggak? Sejarah, gampang. Dulu kita mulai pakai ejaan Van Ophusen kan, sejak tahun 1901. Orang-orang Belanda tuh, makanya masih ada huruf-huruf kayak OE untuk U. Coba, lu tahu gak? Gua tahu itu. Tapi lu tahu nggak? Setelah Indonesia merdeka, ada yang namanya ejaan Sowandi atau ejaan Republik di tahun 1947. Nah, itu mengubah kata OE menjadi U seperti sekarang ini. Gue udah nyampe sana sih. Tapi puncaknya kan pada tahun 1972 munculnya ejaan yang disempurnakan alias EYD. Itu yang sekarang kita gunakan, bro. Iya, EYD bikin aturan lebih jelas. Tapi lu pasti belum paham kan detailnya. Misal, tentang penulisan imbuhan kayak merasakan atau makan yang bisa dipenggal kalau ada pergantian baris. Itu penting banget buat nulis. Itu sih gue juga tahu. Membantu bisa dipenggal jadi 2 baris. Terus kata yang partikel kayak pergi lah, partikel harus tetap nempel. Jangan coba ngadu teori sama gue, Cel. Teori doang gak cukup, Dai. Lu tahu gak? Pemakaian huruf kapital atau aturan khusus seperti nama orang, nama kota, nama tempat, judul buku, itu harus pakai huruf kapital. Tapi kalau kata sambungnya seperti dan di dalam judul, itu tidak perlu pakai huruf kapital. Ya, gue tahu itu. Dan jangan lupa, huruf miring juga penting kalau nulis kata serapan dari bahasa asing. Kayak italik buat kata-kata bahasa Inggris. Exactly. Terus soal penulisan kata kayak rumah sakit itu harus dipisah. Tapi kalau udah jadi gabungan seperti kereta api itu baru boleh digabung. Oke, tapi kalau soal singkatan dan akronim, gue yakin lo suka salah. Singkatan kayak UNESCO itu huruf besar semua. Tapi singkatan umum kayak DR atau SDR cuma pakai huruf pertama kapital. Betul, tapi lu jangan lupa angka dan lambang bilangan juga ada aturannya. Misalnya kalau lu tulis angka di awal kalimat itu harus dieja. Contohnya seperti 20 orang, bukan 20 orang. Oke. Lo menang kali ini. Gue lupa soal itu. Tapi kalau penulisan huruf serapan, gue yakin gue lebih paham. Misalnya, kata serapan dari bahasa Inggris kayak aktif atau efektif, itu kan udah disesuaikan dengan ejaan Indonesia. Gua setuju, tapi ingat, kita belajar itu bukan untuk pamer, tapi untuk bisa kita ngertiin, kita pahamin, dan kita praktekin dengan baik. Ya, bener sih. Tapi tetap aja, gue mau lo tahu kalau gue sekarang ngerti banyak. Sampai ketemu di kelas ejaan selanjutnya, Cel. Gua tunggu di ujian ya, jangan sampai gue yang lebih unggul lagi. Baiklah pemirsa, itu tadi pembahasan kita tentang pentingnya menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Semoga obrolan ini bisa membantu kita semua lebih sadar dan peduli dengan cara kita menulis. Benar banget Talita. Bahasa adalah cerminan kita. Dan dengan berbahasa yang baik, kita juga menghargai orang lain serta menjaga komunikasi yang jelas. Jadi, mari kita terus belajar dan memperbaiki penggunaan ejaan kita. Betul sekali. Ingat, gak ada yang salah dengan belajar lagi. Sekecil apapun detailnya, karena itu bisa membuat perbedaan besar. Terima kasih sudah bersama kami di segmen ini. Tetap semangat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas kalian.